Pelaksanaan new normal di tengah masih tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia mendapat sorotan dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Menurut Abdul Muti, PP Muhammadiyah lebih setuju dengan penggunaan istilah realitas baru atau new reality daripada menggunakan istilah era kenormalan baru dalam situasi COVID-19. Rentang yang disebut dengan normal. Nah, kalau seseorang itu berada di bawah atau di atas sesuatu yang disebut normal itu, maka dia disebut sebagai abnormal. Kemudian kalau misalnya asam urat itu kan kalau di atas 7, maka itu dia di atas normal dan sebagainya. Sehingga istilah normal ini sebenarnya sangat relatif dan menimbulkan interpretasi yang berbagai macam. Bahkan ketika PP Muhammadiyah membuat pernyataan mengenai wacana new normal itu, PP meminta dengan tegas supaya pemerintah mendefinisikan new normal itu. Karena pemahamannya di masyarakat sangat berbeda. Dan karena itu maka dalam sebuah kesempatan saya sempat menyampaikan kalau semua ambyur mengikuti new normal, maka semua aturan akan ambyar dan kita kembali ke titik nol. Ini juga saya kira sesuatu yang apabila kemudian kita ini merasa lelah dengan berbagai protokol yang ada, kemudian lengah, bahkan pongah karena merasa aman, maka situasinya akan menjadi bubrah. Karena masyarakat memaknai new normal itu sebagai kembali pada situasi yang normal, seperti sedia kala, misalnya kalau kampus itu diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka, maka new normal dimaknai sebagai kembali bertatap muka secara fisik gitu. Kalau selama ini kita bisa menggunakan angkutan umum dengan peraturan yang biasa, maka new normal dimaknai sebagai tidak ada aturan lagi terkait dengan physical distancing dan sebagainya. Dan itu yang sekarang ini terjadi, begitu wacana new normal itu diperkenalkan ke publik. Tadi Mas Edi menyampaikan bahwa mereka yang terkonfirmasi pandemi ini kan meningkat tajam luar biasa. Bahkan kita mengikuti dalam pekan terakhir ya, sejak Presiden mewacanakan new normal itu dan kemudian PSBB di beberapa daerah diperlonggar. Nah, mereka yang terkonfirmasi COVID ini kan meningkat sampai di angka di atas 900. Bahkan kemarin pada tanggal 9 Juni itu sampai lebih dari 1043. Dan karena itu maka menurut saya pemerintah juga harus konsisten, gitu. Karena apa? Kepres nomor 12 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 April tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional itu belum dicabut. Kemudian juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 juga masih berlaku. Artinya kalau dua peraturan itu masih berlaku, maka seharusnya tidak boleh ada wacana lain yang berpotensi justru bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sehingga karena itulah maka Muhammadiyah dengan caranya meminta pemerintah untuk berhati-hati menggunakan istilah itu. Bahkan ketika kami para tokoh agama, 8 orang tokoh agama, saya kebetulan salah satu di antaranya, diundang khusus untuk bertemu Presiden di istana, saya menyampaikan agar pemerintah dan para pejabat negara ini berhati-hati menggunakan istilah. Karena istilah yang disampaikan pejabat itu berbeda tentu dengan istilah yang disampaikan oleh misalnya para dosen di kampus atau misalnya para ustadz di ceramah-ceramah. Karena statement pemerintah itu adalah statement yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang bersifat hukum dan konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sehingga karena itu maka penggunaan istilah itu harus konsisten dengan berbagai peraturan yang ada dan harus dikaji secara mendalam sebelum diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, inilah saya kira latar belakangnya kenapa kemudian Muhammadiyah itu sangat kekeh dalam kaitan ini, ada yang mengatakan sangat kritis dalam kaitan ini untuk
new normal ini tidak secara gegabah dipergunakan sebagai istilah. Kemudian yang kedua, karena itu mengandung dimensi-dimensi yang berkaitan dengan ukuran-ukuran norma-norma dalam berbagai bidang yang berbeda, dan dalam beberapa hal juga ada aspek ideologi di dalamnya, maka saya mengusulkan istilah new reality atau realitas baru, karena memang kita berada pada situasi yang berbeda dengan situasi sebelumnya. Misalnya kita ini harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan orang lain. Ini kan sesuatu yang saya kira tidak pernah terjadi sebelumnya. Mohon maaf, sebelum ada COVID ini, sebagian kita kan sering kalau bertemu dan kita ini akrab kan tidak hanya salaman, tapi juga kemudian pelukan dan cipika-cipiki misalnya. Kemudian kita biasa berinteraksi, bahkan kemudian duduk pun juga berdekatan, tidak perlu ada distancing, tidak perlu ada jarak. Bahkan kita juga tidak terbiasa untuk cuci tangan dan sebagainya. Tapi menghadapi realitas bahwa kita ini berada pada ancaman pandemi yang bersifat global, dan kemudian juga kita mengikuti pendapat para ilmuwan, khususnya para dokter, para ahli virus dan para ahli epidemi, bahwa Corona 19 ini memiliki cara penularan yang sangat cepat dan kemudian juga akibat yang juga sangat fatal dalam waktu yang singkat, maka cara kita berperilaku menjadi berbeda. Nah, kita melihat realitas-realitas baru kan, misalnya dalam kaitannya dengan ibadah. Saya kira kita ini mungkin tidak pernah melaksanakan Idul Fitri di rumah, tapi kemudian sekarang kita Idul Fitri di rumah. Ini new reality, ini realitas baru. Kemudian kita juga jarang sekali misalnya menggunakan media video conference ini sebagai cara kita melaksanakan seminar. Kemudian cara kita mengajar juga sebagian besar adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan pembelajaran daring begitu. Walaupun saya sering mengatakan pembelajaran daring itu kadang-kadang terasa garing, bahkan kemudian kalau terus-menerus juga bisa boring gitu. Jadi daring terus-menerus rasanya garing dan bisa boring karena memang monoton situasinya. Tapi inilah realitas baru yang harus kita hadapi. Dan karena itu mungkin para dokter juga sekarang juga harus memasuki realitas baru kan, di mana kemudian cara berbusananya juga berbeda gitu, harus menggunakan alat pelindung diri, dan kita pun juga harus kemudian senantiasa menggunakan masker dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah realitas baru yang mau tidak mau memang kita harus menyiapkan diri dan mengantisipasi agar kita ini bisa senantiasa sehat, tidak hanya sehat bagi kita pribadi tetapi juga sehat dalam pengertian juga tidak menimbulkan penyebaran penyakit bagi orang yang lainnya.